Halo nih, men. Ini gimana ini? Pemilu, milih siapa tuh? Pastinya saya mah yang suka merakyat lah, yang suka belusukan ke masyarakat gitu kan. Wes, Sosialisasi berpartisipasinya itu lebih kelihatan. Oh, gimana itu? Saya mah pilih nomor 1. Yang mantan tentara, tegas. Ngapain buat tentara mah? Assalamualaikum, rame-rame amat sih. Ribut apaan sih? Pemilu ini. Pemilu. 9 Juli. Ya elah, hari gini ribut pemilu. Nih, kayak gua nih ya. Mau yang kayak bodong kakak perkasa, mau yang belusukan, sama aja kita makan lambat tempe. Kagak dapat duit, kagak dapat apa-apa. Ngapain ngurusin kayak gitu? Kalau ini kan masalah pemimpin. Golput, men, golput. Lah, kalau golput lebih salah itu. kita jauh. Mau ngomong suara kita aja kagak nyampe sampai sono. Gimana? Jangan dong, jangan golput. Itu lebih salah itu kalau golput. Antum sholat istighfar aja dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ngapain ribut-ribut? Ini pemilu, Ustaz. Aduh. Kita mikirin yang Yang satu. bisa berusukan kemana-mana gitu sampai ke Terus God bisa, yang satu yang gak bisa tegas. Kita malah ribut milih yang mana? terus Kan- mau ngapain kamu? Nah, aku mau golput aja. Mau golput. Oh, gitu ya. Jadi mau Golput. hidup di hutan. Golput. Nah. Enggak mau hidup di ini. Ya hidup di kota itu, Iya, di kota. bermasyarakat, tapi aku pengen golput aja. Oh, gitu. Itu lebih Jadi- salah ya. Kalau golput lebih salah ya. Ya kalau dibilang salah ya nampaknya gitu. Iya. Kan Salah ada kalau dibolehin golput. golput, Ustaz. Gini ya, Oh, jadi ini. kalau ini negara kan mau tidak mau golput atau tidak golput, negara ini akan dipimpin. Kan kamu kan kalau nggak milih atau milih, tetap aja pilpresnya akan berjalan dan akan dipimpin oleh satu dari dua pasangan ini. Iya. Nah, kalau kita sebagai warga negara yang baik, Mm-mm. kita milih dong yang terbaik Mm. agar kita tidak nyesel. Kita sudah punya pengalaman di Iya. sekian kali pemilu, ada pemilu, setelah habis pemilu terjadi ya dulu kita ingat kapak merah. Oh iya. Ingat kan, Zaman-zaman Jakarta dulu tidak itu. aman tuh. Tahu. Copet di mana-mana, hutan digunduli, krisis, kemiskinan, pengangguran. Karyawan nih, outsourcing. Siapa yang buat? Ini kan jadi sengsara, saudara-saudara kita. Belum lagi nanti ini pejabat-pejabat daerah nanti ditunjuk dari yang atau yang non Islam lah gitu ya. Lebih gawat ya, Gimana? Ustaz, ya? Bangun masjid susah. Sekarang udah tertib, ada peraturan 3 menteri, bangun gereja harus memperhatikan jumlah, minta izin macam-macam sehingga stabilitas itu aman. Kalau menurut saya sih ya pemimpin itu kan yang bisa memimpin ya. Ada punya leader, punya manajerial, kemudian peduli dengan rakyat, tidak mencari kepentingan kelompok. Dia namanya pemimpin yang memimpin, bukan pemimpin tapi di bawah bayang-bayangan payung orang. Jadi petugas, jadi seharusnya kan memimpin malah dipimpin. Dia harus memberikan instruksi malah diberi instruksi. Ya gimana? Makanya dalam Islam namanya pemimpin itu sebutkan inna khairu man ista'jarta al-qawi al-amin. Sebaik-baik orang yang engkau jadikan pejabat itu adalah yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, strategi, berani, kemudian program-programnya bagus. Itu namanya pemimpin. Di sisi lain, amin, amanah. Jadi kalau dia bilang saya mau selesaikan, saya mau buat program, dijalankan. Bukan saya bersumpah, saya mau jalankan, ternyata belum selesai sudah belum selesai sudah pergi. Kan orang Islam kan di hadis kan disebutkan tuh ayatul munafik salah. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara kadzab, berdusta. Kalau berjanji berkhianat. Kalau bersengketa itu jorok tuh ngomongnya, kotor, menuduh, suka menfitnah, keji. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi kita lihat deh itu dalam kepemimpinan ya. Gimana pemimpin yang kalau berbicara ya komitmen, tegas, kalau mau membuat program ya dijalankan, bukan sekarang istilahnya pagi kedelai, sore tempe itu. Belum lagi di sisi lain, negara kita ini sudah berapa pulau hilang? Likitan, Sepadan dan Likitan, Timor Leste, lepas dari Ada lepas Indonesia ya, Ustaz? Iya, semuanya itu ketika negara ini dipimpin oleh orang yang tidak tegas, tidak berani. Padahal dalam Islam seorang pemimpin itu harus bisa menjadikan negara ini disegani. Tapi kan Sat, namanya tegas nggak dilihat dari ukuran badan Sat. Ini kan yang satu badannya gemuk, yang satu krempeng cepeng. Krempeng. Ah, Ya, gimana Sat?
tegas, disegani itu juga ada kaitannya dengan fisik. Oh. Jadi kalau kita ngeliat orang yang loyo gitu, siapa mau segan? Tapi sekedar ngeliat orang yang kekar badannya gede, orang mikir dulu, oh berwibawa nih gitu. Ya. So, kemudian yang ini dalam Al-Quran disebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu sebisa kalian, kekuatan yang sebisa kalian buat gitu loh. Apa? Kekuatan fisik, kekuatan strategi, senjata. Turhibuna biha aduwallahu aduwakum. Dengan kekuatan yang kalian siapkan itu akan menjadikan orang itu jera, takut. Jadi kita berwibawa disegani, bukan untuk menindas, tapi untuk bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Turhibuna biha aduwallahu aduwakum. Sehingga musuh-musuh Allah itu segan, dan juga musuh kita segan ketika kita punya kekuatan, power gitu. Kemudian wa akharina min dunihim la ta'lamunahum la ya'lamuhum. Dan ada musuh lain yang selain nampak, itu musuh dalam selimut. Jadi orang-orang munafik, orang yang siap menjual negaranya, ketika punya pemimpin tegas, tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, maka akan selesai itu. Musuh-musuh yang dalam selimut itu akan takut. Tapi kalau dalam menerapkan hukum pilih kasih, pandang bulu, tebang pilih, kalau di kelompoknya dibiarkan, kalau temannya boleh, kalau orang lain tidak boleh, maka akan hancur. Innama ahlaka man kana qablakum. Dulu kata Nabi, umat-umat sebelum kita itu hancur binasa ketika penerapan hukum itu pilih kasih. Kalau yang mencuri orang yang dari pejabat, anaknya pejabat dibiarkan, kelompoknya dia dilindungi. Kalau yang mencuri orang rakyat jelata ditegakkan hukum, hancur negara ini. Tetapi ngomong-ngomong, ngapain kita pikir masih lama tuh 9 Juli ya? Iya, masih lama nih. Pokoknya yang penting Tapi berarti gini pesannya ya. Berarti Kalau milih itu yang paling bermutu. Betul. Milih. Kalau milih istri kan milih yang cantik ya. Yang paling bagus. Suami juga paling ganteng, sama milih pemimpin yang paling bagus. Dan kalau bagus, ya paling nomor 1 jangan KW. Iya, Milih jangan KW 2, KW 3, milih yang bermutu. Kalau bermutu pun yang nomor 1. Jangan milih yang bermutu nomor 2, itu namanya KW. sekarang berarti saya harus milih nih, Sat. Nanti. Milih dong, jangan golput. Jangan Milih yang Berarti mau bermutu, ngojek yang mana nih, Sat? yang bermutu dan mutunya yang nomor 1. Ya, Kayak gini aja deh. Berarti saya harus Yuk. milih. Tat, mau kemana nih, Tat? Itu mau ke supermarket itu dekat. Oh ya, 10.000 ya, Tat. Ya boleh lah, boleh. Tat. Belanja nih, Sat ya. Iya, milih yang paling bermutu ya. Siap. Yang paling Berarti bermutu itu saya harus berarti jadi nomor 1 warga ya. yang baik nih, Sat. Iya gitu. Udah hati-hati, Sat. Yo, makasih. Ya. Assalamualaikum. Beneran, Sat. Oh, makanya harus pilih yang bermutu biar Antum tadi golput. negara Itu. maju. Wah.